survei lembaga survei itu hampir dari pemilu ke pemilu. Kalau boleh cek lah, tidak pernah mengatakan bahwa PAN itu akan lolos parliamentary threshold. Selalu di bawah 3% di partai mereka dari pemilu-pemilu. Tapi fakta hasilnya pemilu 2004 PAN selalu di atas 6%. Pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019 di atas 6% itu. Bahkan puncaknya waktu pemilu 2014 itu PAN 7,8%. Artinya jangan-jangan yang nyurvei ini salah. Memang mereka selalu berargumentasi bahwa itu masih margin error. Tapi kok setiap survei tidak pernah errornya ke bawah, errornya ke atas. Kalau margin errornya 5% atau 3%, 3 ke 3 masih jadi 6. Tapi harusnya margin error kalau betul survei-survei ini dapat dipertanggungjawabkan independen metodenya benar, ya adalah yang margin error ke bawah dari pemilu 2004, 2009, 2014, 2014 kali pemilu. Selalu ke atas PAN itu. Dikatakan dalam survei-survei 3% ke bawah. Bahkan 1,1 bilang para pengamat tidak akan lolos parliamentary threshold. Tapi faktanya selalu seperti itu. Kalau saya sebagai kader PAN, saya meyakini betul survei itu tidak mencerminkan gambaran konstituen PAN. Itu. Mungkin metode sudah benar, tapi samplingnya tidak menggambarkan konstituen PAN. Karena 4 kali pemilu, kalau 1 kali mungkin masih bisa kita terima, errornya ke atas, 2 kali, tapi 4 kali pemilu, errornya ke atas terus. Margin errornya kan 2-3%. Tapi selalu begitu. Jadi sebagai sekretaris DPP PAN, sebagai kader PAN yang ikut sejak PAN berdiri 23 Agustus 1998, bagi saya ya survei itu penting dan menjadi faedah cemeti bagi kita, cabut bagi kader-kader sampaikan ini sesuatu. Tapi jangan kita terbelenggu, jangan kita menyatakan bahwa itu fakta yang sebenarnya di lapangan. Yang penting sekarang kader PAN itu harus bergerak, berikan yang terbaik untuk rakyat, pasti akan lolos parliamentary. Dan saya yakin sudah beberapa kali pemilu PAN selalu di atas 6%. Bahkan sejak pemilu 2004 PAN di atas P3 terus. Tapi dengan ada partai umat kan jadi kendala juga kan, PAN sendiri kan. Partai umat itu ya tentu ada beberapa yang kader-kader PAN yang potensial keluar. Tapi kan banyak juga orang baru masuk ke PAN yang potensial, banyak sekali. Dan ceruknya mata pilih PAN itu, konstituen PAN itu sudah jelas. Maka saya selalu mengatakan dalam pertemuan kader harus paham betul PAN itu posisinya di mana. PAN itu di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nah, itu yang harus dipahami. Maka yang beririsan dengan suara PAN itu pasti PKS, PKB, itu yang Demokrat, itu beririsan dengan PAN. Kalau PDIP itu memang tidak beririsan, tidak mungkin. Nah, ini yang harus paham kader partai itu. Mana yang harus menjadi sasaran PAN? Itu tadi, dan saya yakin betul mereka-mereka yang meyakini orang-orang yang di tengah sebagaimana platform PAN itu tetap akan yakin dengan PAN sekalipun ada partai umat tadi. Nah, ada persoalan, apalagi partai umat lebih mencirikan ke kanan kan. Kalau PAN ini kan nasionalis religius. Pak Amin dengan para pendiri partai, ada Albert Asim, ada Tias Pertama dan lain sebagainya, itu mendesain PAN ini partai nasionalis religius. PAN tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tapi meyakini bahwa agama itu harus sumber sesuai dengan keyakinan para pendiri negara ini, Bandung Padas Republik Indonesia ini. Maka kita bukan negara sekuler kan, tapi bukan juga negara agama full. Saya bawa agama betul-betul menjadi sumber atau saripati dari konstitusi negara kita. Begitu menjadi PAN seperti itu. Maka azas yo rahmatan lil alamin untuk semua ini. Boleh di PAN itu tidak harus hanya umat Muslim, Nasrani, Buddha, Hindu. Nah, disesuaikan dengan lokus yo, situasi di mana, tempatnya di mana. Nah, itu jangan heran di Papua PAN 2 kursi sekarang DPR RI. Papua itu, bayangkan yang mayoritas non Muslim, Nasrani, tapi PAN 2 kursi pemenang. Untuk sendiri Kak, sumbangsinya Kak, termasuk untuk ke depan Kak 2024 nanti ada target Kak? Kan berkali-kali sampaikan, targetnya harus PAN itu masuk 5 besar. PAN itu harus di provinsi seluruh dapil terisi. Itu kuncinya. Terus tadi hasil 10
atau DPD minimal, target minimal seperti itu. Nah kemudian pilkada juga harus sekarang sudah punya 2 kepala daerah yang murni ke depan. Nah ke depan harus tambah dari 17 kabupaten itu kita targetkan minimal separuh harus menang. Maka saya lagi mengarrange itu keliling mendorong kader-kader kita, kader 24 karat, kader partai betul yang punya potensi itu maju. Bagi saya kader itu terdepan. Maka saya sering berdebat, bahkan sering kebijakan saya dianggap kok berbeda dengan mainstream, harus sama. Yang mengatakan, nah mungkin menang. Contoh, Bali. Kan PAN punya kader, maju, kalah sedikit. Biasa itu. Untuk kepentingan partai, saya itu lebih baik dibanding kita ngusung kader partai lain. Tidak dapat apa-apa. Paling dagang sapi, ya saya nggak suka itu. Dagang sapi tidak boleh. Jangan gadaikan partainya yang untuk kepentingan segelintir orang, pengurus partai. Tidak boleh. Tapi partai untuk kepentingan membesarkan partai. Kalau partai besar berkuasa, kalau berkuasa itu sasaran antara. Sasaran akhirnya kesejahteraan masyarakat. Maka saya dorong betul. Kalau ada kader kita yang punya potensi untuk maju, saya terdepan dorong. Dan ini arahan ketum, arahan ketua NPP begitu. Oke, terima kasih Pak. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar.